SMP 6 baru mau terbang. Belum terbang kok sudah diganti pilotnya. Bagaimana ini? Gitu. Maka jawab saya, pengganti saya lebih canggih daripada saya itu. Insya Allah bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di B6 Bincang Spensik Podcast SMP Negeri 6 Batang bersama saya Kurnia Hidayati. Episode podcast kali ini merupakan episode podcast yang sangat spesial karena menghadirkan seorang narasumber dan beliau merupakan orang yang berjasa dalam berdirinya podcast SMP Negeri 6 Batang. Beliau adalah Ibu Hajah Marjianti, SPD MPD, Kepala SMP Negeri 6 Batang. Yang sedihnya ternyata beliau pada bulan ini harus pindah tugas ke SMP Negeri 1 Warungasem. Kira-kira kita mau ngobrol apa ya pada podcast kali ini? Jangan lupa tonton terus videonya dan simak sampai akhir. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah selalu pinaringan sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, pada minggu kemarin kami semua keluarga besar SMP Negeri 6 Batang mendapatkan sebuah berita yang mungkin ini di dalam satu sisi ini ada yang senang, berita menyenangkan atau malah sedih buat kami karena Bu Yanti yang sudah menjabat di SMP Negeri 6 Batang sekitar 5 tahun per 1 Februari tahun 2022, itu artinya sudah 5 tahun menjabat, harus pindah tugas ke SMP Negeri 1 Warungasem. Nah, karena ini adalah berita yang mengejutkan, jadi podcast ini dibuat Bu, ini dengan berat hati. Kami harus menanyakan hal ini, tapi ya semoga aja kita bisa mengambil banyak sekali pembelajaran, terutama dari Bu Yanti yang selama 5 tahun sudah berjuang untuk SMP Negeri 6 Batang. Lalu kami ingin sedikit mengulik ini Bu, tentang bagaimana pengalaman Bu Yanti selama berada di SMP Negeri 6 Batang, lalu apa saja sih hal-hal yang sekiranya bisa kami ambil ilmunya dari Bu Yanti. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, bagaimana sih sekilas perjalanan Bu Yanti di SMP Negeri 6 Batang? Ya, terima kasih Mbak Nia. Saya pengen menjawab dari awal nggih. Tapi karena ini sesuatu yang mungkin kalau saya mau cerita ini pantas apa enggak, padahal sebetulnya itu hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Kalau misalnya nanti ada hal yang kurang tepat ya saya mohon maaf ya Mbak Nia. Jadi begini, saya masuk ke SMP Negeri 6 Batang ya. Sebetulnya dari awal dari SMP Negeri 2 Wonotunggal saya merasa, saya masuk kota ya. Apa saya bisa grogi dulu Mbak Nia? Karena memang saya dari kampung. Terus di SMP 2 Wonotunggal masuk ke sekolah yang benar-benar sepi seperti itu. Dari sana kemudian masa 2 tahun lebih kami mendapatkan SK itu masih di kebun sekolah karena di sana kami mengelola adiwiyata. Nah, kami diberitahu ada SK pindah. Nah, begitu kami akan menuju ke SMP ini dengan modal yaitu
apakah saya mampu. Sedangkan ada bapak pengawas yang memang suka sering membina kami itu, hati-hati, siaplah, habis nyetir Grand Max misalnya, nanti akan nyetir tronton gitu. Waduh, gimana ini? Akhirnya dengan penuh doa saja kami nekat, pasti Allah akan ngasih itu. Nah, sebelum saya masuk ke SMP 6 juga pengawas Pak Sis ya, itu pesan pada saya untuk bawalah ilmu adiwiyata dari SMP 2 Wonotunggal ke SMP 6. Berarti saya sudah mendapat satu amanat Mbak ya. Nah, begitu masuk kurang lebih 1-2 bulan itu kami keliling. Ternyata memang SMP 6 Batang butuh istilahnya lingkungan ini diperbaiki begitu. Nah, kemudian satu-satunya alat atau dasar untuk membina Bapak Ibu atau warga sekolah ya kami menggunakan adiwiyata tadi. Karena di situ ada dasar hukumnya. Kalau kami menata lingkungan hanya dengan nyuruh-nyuruh atau perintah, mungkin teman-teman tidak akan percaya begitu saja. Nah, saya menggunakan dasar adiwiyata, kemudian ada dasar hukumnya, apalagi itu kerjasama antara 4 menteri waktu itu. Nah, maka di SMP 6 Batang kami menawarkan, baru menawarkan, karena adiwiyata tidak menjadi kewajiban. Nah, setelah kami tawarkan terjadi pro dan kontra. Karena ada yang pro, kami tetap berjuang untuk maju. Kemudian kami menggunakan satu slogan, Mbak Bunia ya, dipaksa, terpaksa, dan akhirnya terbiasa. Nah, di tahun berikutnya, setelah kami mulai merintis, Bapak Ibu guru dan TU mulai satu persatu memandang pelaksana adiwiyata ini, oh kok bagus ya, benar-benar ada yang spontan dengan saya. Oh ternyata bagus ya. Nah akhirnya kan saya termotivasi untuk maju gitu. Dan akhirnya pada tahun 2019 kami mendapatkan penghargaan dari Bupati Batang gitu. Nah, waktu itu Pak Wahadi yang menjadi ketuanya. Oh ya. Begitu mendapatkan penghargaan, ya, kemudian beliau tak tanya, karena adiwiyata itu ada tingkatan, misalnya dari kabupaten, provinsi, nasional, mandiri. Ya. Jadi kalau dari kabupaten sudah dapat penghargaan, kita maju ke tingkat berikutnya. Itu. Lah beliau saya tanya, Pak bagaimana setelah SMP 6 meraih adiwiyata tingkat kabupaten, apakah mau terus? Beliau jalan terus, gitu. Yang membuat teman-teman semangat kembali. Nah satu persatu ternyata teman-teman mulai sadar bahwa itu ternyata dampaknya bagus untuk lingkungan, kayak gitu. Nah sampai sekarang di tahun 2022 kita kan mencoba untuk masuk ke provinsi, namun tidak diterima. Lah alasannya apa? Tapi juga sekolah SD yang maju juga tidak diterima. Terus kalau setelah pihak LH Kabupaten menanyakan ke sana, ternyata di portofolionya itu kurang lengkap karena itu hal baru dunia. Sejak ada pandemi semua kan online. Lah seperti apa kita maju online? Lah setelah pihak kabupaten meninjau di SMP 6, loh sekolah seperti ini kok tidak dapat penghargaan, padahal bagus sekali katanya loh. Nah, sehingga ketika tahun 2002 pihak LH menyuruh untuk SMP 6 maju kembali, kami mempersiapkan gitu. Ya, terus
begitu baru ini. Tapi alhamdulillah Bu Laras yang kami tunjuk sebagai koordinator dengan sigap, ya, dengan gesitnya, pengalaman dari SMP 2 tulis, dia terapkan di sini luar biasa. Nah, sehingga kami terangkat kembali, termotivasi kembali, dan sampai detik ini kami sudah siap, insya Allah tanggal 28 siap maju. Lah, begitu mendadak juga kami mendapat SK, ya sempat ini, aduh, semoga saja ada yang melanjutkan gitu. Lah, kami memberitahu pada komite ketuanya, kami share SK itu. Beliau itu jawabnya, waduh, baru SMP 6 baru mau terbang, belum terbang kok sudah diganti pilotnya, bagaimana ini? Gitu. Maka jawab saya, pengganti saya lebih canggih daripada saya, itu. Insya Allah bisa. Gitu. Oke, baik, luar biasa sekali Bu. Saya juga setuju ya. Jika diibaratkan sebuah pesawat SMP Negeri 6 Batang itu sedang diganti ini pilotnya ya. Dan Bu Yanti ini sudah banyak sekali melahirkan program-program baru yang membawa kemajuan SMP Negeri 6 Batang. Kalau dari kami sendiri sih sudah tahu programnya apa saja. Barangkali Bu Yanti ingin menyampaikan kepada pendengar supaya para pendengar itu tahu apa saja sih program unggulan di SMP Negeri 6 Batang. Terima kasih Bu Nia. Saya akan sedikit menyampaikan tentang program unggulan beserta dasarnya. Yang pertama, program Adiwiyata kami laksanakan di SMP Negeri 6 Batang ini adalah niatnya tentang lingkungan kepada warga sekolah, dengan harapan untuk siswa ya maupun guru dan karyawan nanti akan ditularkan kepada lingkungannya masing-masing, sehingga lingkungan tersebut bisa sesuai dengan harapan, terutama di Kabupaten Batang. Semisal tentang pembuangan sampah. Kegiatan pembuangan sampah yang kami laksanakan di sini, artinya di SMP Negeri 6 Batang itu bagaimana menata sampah yang ramah dengan lingkungan, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah kami rasa kegiatan Adiwiyata sudah berjalan untuk tahun berikutnya, yaitu tentang pembenahan mental dari peserta didik. Ya maklum karena lingkungan SMP Negeri 6 Batang itu berada di kawasan pantai, untuk anak-anak kita tentang pembinaan mental, terutama misalnya masalah pergaulan remaja agar lebih bebas dari narkoba, kemudian apalagi adanya anak pang. Kita harapkan anak-anak kita di SMP 6 itu akan meningkatkan mental yang baik melalui peningkatan iman dan takwa. Maka dari itu kami memprogramkan sebagai unggulan agama, yaitu yang disebut dengan Jumaji, singkatan dari Jumat mengaji. Hanya pelaksanaannya tidak hanya hari Jumat saja, tetapi pada tiap hari untuk ngaji selama selama 1/4 jam. Itu dilaksanakan bagi guru yang mengajar, maka dilaksanakan di kelas masing-masing. Bagi Bapak Ibu guru yang tidak mengajar dan TU mengaji di ruang masing-masing. Kalau guru ya di ruang guru, kalau TU ya di ruang TU. Sedangkan kami ya kadang di ruang TU, kadang ya di ruang guru, seperti itu. Nah, kemudian kegiatan Jumaji itu terkait dengan pendanaan, kami kolaborasi dengan antara dana BOS dengan masyarakat, yaitu melalui kemisan atau sodako.
Sedangkan para pengajarnya kami mengambil dari lingkungan SMP Negeri 6 Batang yang punya kompetensi untuk mengajar agama atau ustadz dan ustadzah. Adapun pelaksanaannya di sore hari setelah pulang sekolah nanti dilaksanakan pada waktu sore sambil untuk makan siang, kemudian sholat berjamaah, baru mulai ngaji sekitar jam 15.00 anak baru dibubarkan. Untuk targetnya anak-anak bisa membaca Al-Quran, kemudian juz 30 diperkirakan nanti sampai kelas 9 itu bisa hafal semua atau tahfidz Al-Quran, tapi diambil poin ke 1 kelas 7 itu berapa ayat dulu, kemudian kelas 8 berapa, sisanya dilaksanakan pada kelas 9, dan setelah akhir menjelang kelulusan maka anak-anak itu bisa khataman dan diberikan sebuah sertifikat. Ya, harapan kami sertifikat itu bisa digunakan sebagai tambahan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi. Itu. Kemudian yang ketiga, kami mensikapi zaman teknologi yang semakin berkembang ini. Kalau kita hanya melaksanakan kegiatan apa adanya, nanti kita ketinggalan dengan sekolah lain. Maka dari itu kami membentuk tim kreatif, itu juga saran dari Dinas Pendidikan. Akhirnya setelah kami membentuk tim kreatif dari rekan-rekan guru yang memang punya kreativitas termasuk pembelajaran, setelah kami bentuk, maka muncullah ide dari tim kreatif tersebut, yaitu mengadakan podcast yang kali ini terbentuk itu. Seperti dengan adanya kegiatan podcast, maka konten-konten yang sekiranya bermanfaat terutama bagi masyarakat warga SMP Negeri 6 Batang, dengan tujuan orang tua yang tidak tahu tentang perkembangan SMP 6 menjadi tahu, sehingga bisa membantu proses kegiatan belajar mengajar sekolah, apalagi setelah dibentuk adanya paguyuban orang tua, Mbak Nia. Terus tujuan yang terakhir adalah setelah orang tua bisa membantu sekolah demi kelancaran terutama di masa pandemi, dan pada kali ini setelah diawali dengan tatap muka penuh, ternyata mulai hari ini juga kita kembali ke tatap muka 50%. Ini menjadikan prihatin bagi kalangan pendidikan. Nah, dengan adanya podcast ini diharapkan kegiatan sekolah bisa berjalan seperti tidak pandemi, maksud saya seperti itu. Terima kasih Mbak Nia. Baik, terima kasih Bu Yanti atas pemaparan program-programnya yang sudah kami laksanakan dan kami rasakan manfaat atas program-program yang sudah diperjuangkan Bu Yanti. Salah satunya adalah program dari podcast sendiri ya. Jadi Bu Yanti adalah pendukung terbesar dari berdirinya studio podcast SMP Negeri 6 Batang, dan kami selaku tim kreatif tentunya sangat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Yanti. Sama-sama Mbak Nia. Iya, kalau bukan berkat Bu Yanti mungkin podcast ini tidak akan bisa ditayangkan di Spensik TV. Kehendak Allah Ta'ala ya. Betul sekali Bu. Tapi di sini kami merasakan kami bisa berkembang dan menyalurkan bakat dan minat kami di sisi broadcasting atau membuat konten karena adanya podcast SMP Negeri 6 Batang Bu.
Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana sih pesan dan kesan Bu Yanti selama berada di SMP Negeri 6 Batang? Gini Mbak Nia, SMP Negeri 6 Batang setelah kami tinggalkan, harapannya ya sesuatu yang baik diteruskan. Tapi ya terserah kepada kepala yang baru. Kalau memang misalnya tidak sesuai dengan harapan yang baru atau tidak sesuai dengan masanya, monggo silakan. Kami terserah saja kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Jumaji, Nun Sewu, karena itu sudah mendapatkan restu pada beliau Bapak Kepala Dinas, dan beliau juga sudah sempat mengunjungi, malah minta untuk semua kelas. Tapi saya matur karena ini masih masa percobaan, kami coba untuk kelas 7 dulu. Nah, harapan saya ke depan setelah nanti kelas 7 naik kelas 8, kemudian kelas 7 yang baru juga mulai, karena masyarakat juga sudah sangat menyetujui hal ini gitu. Terima kasih Bu. Lalu bagaimana sih Bu harapan Bu Yanti, atau bagaimana sih pesan Bu Yanti untuk kami para guru atau siswa-siswi di SMP Negeri 6 Batang setelah nanti Bu Yanti pindah tugas ke SMP 1 Warungasem? Kalau untuk siswa itu tergantung kita, para pemegang artinya anak itu mau diapakan, terserah kita. Seperti itu. Anak juga manut kita kok. Paling kalau ada hal yang nyeleweng itu hanya 1-2, itu pun ada batasnya. Jadi ya harapan saya, terutama di podcast ini, kan ada tim. Mungkin tidak semua, insya Allah sampai detik ini mendukung semua ya. Tapi kalau mungkin ke depan kok ada mbak wis nggak usah dilanjut misalnya, harapan saya tetap berjuang. Hanya saja mungkin ada modifikasi terbaru kayak gitu. Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Yanti atas kehadiran Bu Yanti pada episode podcast kali ini, sudah hadir di studio podcast SMP Negeri 6 Batang. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan Bu Yanti, atas dedikasi Bu Yanti di SMP Negeri 6 Batang. Semoga Bu Yanti senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, sehingga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Mungkin kita bisa ngobrol di lain waktu, meskipun Bu Yanti nanti sudah pindah tugas di SMP 1 Warungasem. Sami-sami Mbak Nia. Saya sebagai manusia biasa tentu banyak hal yang kurang di SMP Negeri 6 Batang ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf Bu seandainya ada kesalahan. Kami secara pribadi dan secara tim kreatif juga memohon maaf sebesar-besarnya jika selama ini mungkin ada 1 atau 2 hal yang kurang pas atau kurang berkenan di hati Bu Yanti. Dan kami insya Allah akan meneruskan podcast ini sebagai bagian dari dukungan Bu Yanti selama ini. Dan kami juga masih berharap mendapatkan motivasi dari Bu Yanti yang sudah mendukung kami untuk terus berkarya. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami semua berharap apa yang sudah diusahakan oleh Bu Yanti selama ini, apa yang sudah diharapkan oleh Bu Yanti bisa kami laksanakan meskipun nanti Bu Yanti sudah tidak bertugas di SMP Negeri 6 Batang. Nah, demikianlah podcast spesial kami bersama Ibu Hajah Marjianti SPD MPD, Kepala SMP Negeri 6 Batang. Tentunya hal ini bukan merupakan sebuah perpisahan, mungkin perpisahan secara raga saja, akan tetapi kita masih tetap berkomunikasi dan masih tetap mendukung satu sama lain. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, serta bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada keluarga atau teman-teman kamu, supaya kami masih bisa berkarya dan menghadirkan narasumber-narasumber yang inspiratif. Sekian episode Bisik kali ini, saya Kurnia Hidayati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.